Dan ini bisa membenah tanah, mengurai residu ya. Nah, seperti ini Mamang Tani tidak campur pupuk yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan proses pembenahan tanah ya pada bedengan-bedengan yang selesai Mamang Tani buat ya. Ini untuk tanaman kangkung. Kenapa Mamang Tani gunakan pupuk ini? Nanti simak terus di video panjangnya ya, seperti ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pembenahan tanah menggunakan ekstragen ya, pupuk ekstragen. Dengan cara apa? Dengan cara dispray ya. Karena apa? Karena memang tanahnya ini bisa kita lihat, struktur tanahnya ini masih kasar ya, kasar seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, ini masih kasar, jadi untuk ditanami kangkung itu cukup berat ya. Atau dengan kata lain, supaya mempercepat gemburnya tanah ya, supaya tanah itu kembali sehat, Mamang Tani gunakan ekstragen ya. Karena yang diberikan oleh PPL ya, penyuluh pertanian di wilayah Mamang Tani ya. Mamang Tani digunakan atau diberikan ekstragen dengan pupuk kandungannya yaitu Azobacter sp ya, Azosphyllum actinomycetes ya, Bacillus sp serta Lactobacillus sp ya. Ini sama halnya dengan IM4 atau pembenah tanah lainnya M21 ya. Fungsinya apa? Yaitu membenah tanah supaya tanah bisa lebih gembur ya, karena mengandung berapa bakteri ya, 5 bakteri ya yang terkandung dalam ekstragen ini ya. Jadi tanahnya itu nanti gembur serta terurai oleh bakteri-bakteri yang ada di sini ya, ekstragen ya. Ini adalah biangnya atau bahannya. Untuk dosisnya Mamang Tani gunakan di 70 sampai di 80 ml ya, untuk tangki di 16 liter. Mamang Tani akan lakukan penyepraian ya seperti ini, sekaligus menyeprai untuk media semai tanaman cabai kembali ya. Nanti kita fokus ke sini ya, seperti ini ya strukturalnya tanah ya. Kita cangkul walaupun menggunakan kultivator ya awalnya, terus kita Mamang Tani gunakan bedengan, tapi masih sekeras ini ya, belum ada hujan lagi. Nah, kita uraikan terlebih dahulu menggunakan pupuk pembenah tanahnya yaitu ekstragen, karena mengandung mikroba ya, mikroba yang baik untuk tanah supaya bisa menyerap ya, menyerap serta menggemburkan tanah itu supaya stabil kembali ya. Karena memang ini lahannya itu bekas penanaman padi ya. Jadi untuk residu kimia daripada pupuk-pupuk kimia berupa urea beserta Ponska ya, ini residunya kita tekan atau kita netralkan kembali menggunakan ekstragen yang seperti ini ya, yang mengandung 5 bakteri aktif ya, bakteri baik untuk tanah ya. Ini efeknya tidak 100% kita langsung lihat, tapi bisa kita rasakan sebulan 2 bulan ke depan ya. Ini sebelum penanaman Mamang Tani lakukan ini seminggu sebelum penanaman ya. Mamang Tani akan menyeprai ke bedengan-bedengan yang sudah dibuat seperti ini ya. Bisa dilihat ya, untuk barisannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, kurang lebih di 16 bedengan ya. Ada yang berbeda ya, kecil besar ya, karena memang Mamang Tani lihat itu dari pembuangan air atas ya, karena ini memang terasering ya lahannya. Nah, ini adalah pembenah tanahnya. Mari simak terus bagaimana pengaplikasiannya terhadap bedengan-bedengan yang nanti akan kita tanami sayuran ya. Nah, sudah Mamang Tani buka ya. Nah, ini untuk dosis ya. Untuk dosisnya nanti kita pakai seperti ini ya. Ini untuk dosis 175 ml fullnya ya.
kita berikan di setengahnya saja untuk pembenah tanahnya ya, atau pengurai tanah daripada namanya ekstragen ya. Seperti ini untuk bentuknya ya. Nah, kita kocor saja, ini ditunggal ya, kurang lebih di setengah ya. Kita tutup kembali. Ini bakteri baik yang terkandung dalam ekstragen ini bisa membenah tanah, mengurai residu ya. Nah, seperti ini Mamang Tani tidak campur pupuk yang lain ya, karena memang ini cuman ditanami, nantinya akan ditanami kangkung ya. Kita larutkan saja. Kita isi full tangki 16 liter ya. Untuk airnya bisa disimak ya, ini adalah air sungai ya, itu ada yang mancing juga ya. Tuh, dibantu sama si om yang di sana sambil mancing sambil kita keruk airnya ya, minta bantuan karena terlalu tinggi ya. Sudah diisi penuh ya, 16 liter, kita spraykan saja seperti ini ya untuk tanahnya ya, supaya gembur ya, atau ada bakterinya yang bisa mengurai ya. Seperti ini untuk prosesnya ya. Oh iya, untuk jadwal penyepraian seperti ini Mamang Tani lakukan di sore hari ya, berkisar kurang lebih di jam 4 sampai mendekati maghrib ya, karena memang supaya bakterinya ini tidak mati ya. Walaupun Mamang Tani tidak pernah melihat bakterinya mati, cuman kita punya feeling ya, makhluk hidup itu dengan keadaan tidak basah atau kering seperti ini ya, ini riskan mati ya. Jadi Mamang Tani aplikasikannya ini di sore hari ya. Nah, seperti ini ya, nanti kita bakal lihat hasilnya. Ini pun sama ya, akan kita lakukan pada bedengan cabai nantinya ya. Supaya apa? Supaya tanahnya itu kembali sehat ya, karena residu-residu dari bekas pemakaian pupuk kimia ya, itu bisa menurunkan ya kadar tanah ya. Jadi tidak bisa mengikat nutrisi nanti yang diberikan ya. Ini adalah fungsinya ya, daripada mikroba sebagai nantinya untuk tanah ya, baik untuk tanah ya. Seperti ini. Nah, ini pun bakal Mamang Tani spray ya. Nah, jadinya seperti ini ya untuk hasil ya, langsung kering ya. Ini pun akan kita tanami untuk semai cabai kembali, kita spray seperti ini ya. Nah, jadi tanahnya itu bakal kembali sehat ya, atau bisa menyerap dan menahan ya nanti pupuk-pupuk yang kita berikan supaya diserap oleh tanaman ya. Seperti ini prosesnya ya. Kenapa tidak dikocor? Karena memang Mamang Tani lebih senang di spray seperti ini ya, karena memang lebih irit ya. Lebih irit, lebih gampang prosesnya, karena pengambilan air di sungai itu agak sedikit curam ya. Itu pun tadi dibantu sama teman yang mancing ya. Nah, itu jika airnya banyak tinggal kita kocorkan saja, sebenarnya lebih gampang ya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil penyepraiannya ya, menggunakan ekstragen ya, atau pembenah tanah ya, sebagai pengurai residu nantinya ya. Seperti ini, karena nanti bakal Mamang Tani tarik kembali ya ke pinggir supaya bedengannya tidak terlalu tinggi dan persemaiannya semakin besar ya. Jadi untuk menampung benihnya itu
lebih banyak ya. Kita spray kembali untuk bedengan yang nantinya akan kita tanami kangkung ya. Baru satu bedeng ya. Ukurannya paling 60 sampai 1 meteran lebih ya. Ada yang 1 meteran lebih ya. Seperti ini prosesnya ya. Mudah-mudahan tanahnya kembali sehat ya. Dengan bantuan kita pemberian ekstragen sebagai pengurai residu ya, dan mengembalikan kesehatan tanah ini sendiri ya. Minimal untuk pemberian ekstragen ya atau mikroba seperti ini adalah 1 minggu ya, minimal ya, setahu Mamang Tani ya. Dianjurannya seperti itu karena nanti bakal mikroba ini akan beraktivitas ya, mengurai tanah yang sudah kita spray seperti ini ya. Jadi tanahnya itu jika keras bakal terurai ya. Dan untuk tanaman-tanaman yang lapuk ya, itu akan cepat menjadi kompos ya, dan tidak berbahaya untuk tanaman yang nanti kita akan tanami ya. Itu fungsinya ya, untuk secara garis besarnya. Nah seperti ini, kita lanjut ke bedengan yang satunya ya. Seperti ini ya, lumayan panjang ya. Kalau untuk bedengannya berkisar di 6 sampai 8 meteran ya. Ciri khas daripada bakteri ini ya, atau pembenah mikroorganisme ini, cukup gampang sekali. Dia agak sedikit asam, berbau asam ya, berbau asam ya untuk ekstragen ini ya. Sama halnya dengan mikroorganisme yang lainnya seperti M21 ya, IM4 sama ya halnya ya, karena ini memang ini mengandung bakteri baik ya untuk tanah supaya kembali sehat dan gembur ya. Nah, seperti ini ya prosesnya ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekaligus saya sebagai dokumentasi ya pertanian ya. Jika kurang jelas ya, bisa komen di kolom komentar ya. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena Mamang Tani pun masih dalam tahap belajar ya. Karena semua pertanian itu setahu Mamang Tani dalam tahap belajar, tidak ada yang benar-benar bisa ya, karena setiap wilayah itu berbeda-beda perawatan ya. Harus memang spesifikasinya dia sudah menguasai medan ya, atau wilayah tersebut ya untuk pertanian ya. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di share, dan jika kurang jelas silahkan kolom komentar. Sekian dari channel Mamang Tani. Mamang Tani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.